pada saat itu kan kita informasi ke kawan-kawan belum Laskar Sabilillah dari PWI yang ada di kota langsung pagi itu merapat di pesantren tempat saya gitu loh. Siap. Nggak ada tambahan, nggak ada kita, bukan buat-buatan apa adanya. Jadi di samping ada Laskar PWI yang datang menjaga rumah saya, ya kan? Panglima Jawa Barat datang untuk melobi pejuang kampung yaitu Bang Damin saja supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oh gitu. Nah, oleh Bang Damin saja, ya artinya diiyakanlah supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Baik juga Bang Damin itu kan. Nah, terus besok siang lah singkat cerita, besok siang saya disamperin sama aparatur pemerintahan, gitu loh. Di antaranya ada pokoknya muspika apa muspida lah itu kan. Ada camat, ada ketua MWC Nahdlatul Ulama Tamat Tambun Utara, terus ada MUI-nya, terus ada Kesla, lengkap lah, ya kan. Nah, pada saat itu mereka meminta informasi terkait penjelasan video yang viral itu supaya tidak terjadi perselisihan di masyarakat. Gitu loh. Sehingga nanti aparatur pemerintah dengan etikot baik bisa menjelaskan di masyarakat begini loh kejadiannya, gitu loh. Nah, sekaligus meminta saya untuk mengklarifikasi bahwa video itu bukan bermakna menghina, gitu loh. Betul. Oke. Saya jelaskan tuh bahwa saya di dalam video itu kata-kata jahanam itu bukan makna menghina, tetapi makna bahwa orang yang bernasab dengan nasab palsu, ya hukumnya halalnya jahanam. Iya betul. Ya surga. Iya. Betul. Sesuai dengan konteks hadisnya kan begitu. Nah, jadi kalau yang merasa tersinggung, ya lebih baik Robito ngundang Kiai Iman untuk selesaikan persoalan ini. Gitu loh, saya bilang. Karena persoalan nasab ini yang punya hak untuk menyelesaikan bukan orang-orang nggak jelas, bukan ustaz-ustaz, bukan kiai-kiai, karena mereka bukan haknya gitu loh. Betul. Yang menjadi hak untuk menjelaskan kebenaran atau kepalsuan nasab Alawi itu Robito yang sudah tanda tangan buku-buku nasab mereka sehingga mereka meyakini diri mereka keturunan Nabi, kata saya. Itu maksud tujuan saya memancing supaya Robito itu panas sehingga dia makin semangatnya untuk mengundang saya dan Kiai Iman dan semuanya untuk melakukan diskusi akbar. Nah, iya betul. Nah, oleh sebab itu saya hanya itu yang bisa saya klarifikasikan, dan untuk meminta maaf saya nggak mau minta maaf karena saya nggak salah. Betul. Gitu loh. Iya. Loh, kalau saya salah nanti baru minta maaf ketika nasab Alawi dalam diskusi terbukti benar, baru saya minta maaf. Jangan kamu minta maaf, syahadat pada umum pun siap, kata saya. Gitu loh. Betul. Nah, camat pada saat itu mengomentari, baik kalau begitu nanti urusan ini akan kita selesaikan dengan diskusi di desa, diskusi ilmiah di desa. Ya sama kiai desa lah, gitu kan, supaya masyarakat juga bisa tahu dan ini persoalannya bukan persoalan pribadi tetapi persoalan agama, gitu loh. Betul. Nah, si gimbal itu datang masuk ke rumah orang, nggak ada kum, nggak ada lam, gitu. Nah, memaksa saya untuk supaya saya mengklarifikasi minta maaf, gitu. Lalu saya jawab, apa yang saya harus klarifikasi, salah saya di mana? Jika salah saya dulu baru saya bisa klarifikasi, gitu kan? Nah, dia tunjuk, saya bilang ini, kalau nasab palsu, yang bela-bela, ini nasab asli nih. Saya berdiri mau menjelaskan nasab saya, gitu. Ada mati nasab kan? Ini gue yang asli lu. Nah, dia terdiam pada saat itu, terpancing lah dia bangun, akhirnya mau menyerang saya, tapi nggak sampai menyerang, terhalang lah, ya kan? Ada polisi. Tapi saya sebenarnya kalau sampai
dia melakukan tindakan memukul saya, kena ya, berarti baru di situ dia lihat siapa saya waktu saya berkelahi, gitu loh. Oh iya, betul, Ya. betul. Ya. Berarti kemarin nggak sampai ada kontak fisik katanya. Karena kan informasinya kan saya juga ada ngomong, wah itu si Kori itu cuman bilangnya di ini aja, didatangin sama orang ini aja udah takut katanya. Ada aja itu yang ngomong kayak gitu. Manusia itu kan punya akal ya. Iya betul. Dan binatang aja ular yang nggak punya akal, yang nggak punya tangan, nggak ada jiwa takut. Apalagi manusia yang punya tangan, punya akal, punya kaki, ya kan? Betul, betul. Hah? Nah, orang takut dalam persoalan orang ramai itu bukan takut namanya, tetapi menghindar dari melanggar hukum. Gitu loh. Betul. Karena kita hidupnya di negara Republik Indonesia yang punya tatanan hukum, ya kan? Kalau saya pukul orang, saya kena penjara, gitu loh. Nah, kalau dia pukul saya, berarti saya bisa berhak membela, ya kan? Iya betul. Jadi saya mau melanggar hukum, dalilnya saya membela. Nah, singkat cerita, diamanilah tuh orang, ya kan? Nah, ternyata orang yang menemani dia itu kemudian hari menyesal, 2 hari kemudian menyesal. Menyesal terus. Menyesal karena dianggap tadinya pikiran teman-temannya dia itu masalah tanah. Oh. Jadi masalah tanah pesantren saya ini dianggapnya tanah dia sengketa lah gitu. Ya. Karena waktu ketemu di pinggir jalan, lo ikut gua, loh, gitu kan? Ada apa? Pokoknya ada masalah nih, gitu. Jadi orang kan ikut aja gitu, gitu. Nah kemudian hari orang yang menemani dia minta maaf sama saya, itu telepon. Dan ketika dia bilang, kalau saya dulu tahu bahwa Tengku Kori, Said Kori itu membela ulama Nusantara, saya dari kemarin sudah bela Said Kori. Sekarang saya akan membela Said Kori. Saya akan pasang badan 2 kali 24 jam. Apabila terjadi apapun sama Said Kori, saya bersama kawan-kawan saya akan turun untuk membela Said Kori. Nah, begitu. Berarti yang kawan-kawan di statusnya Bahar bin Smith itu katanya kalau dari Gabus gak mau mengusir dia katanya, saya akan terjun sendiri. Itu terjun gak itu si Bahar? Ya, pada faktanya ada. Kacau. Kalau kita kan berbicara filwaki, ya, faktanya nggak ada, gitu. Betul, betul. Cuman uang-uang doang, rame-rame doang, gitu kan. Intinya, kalau siapapun orang yang merasa sakti, merasa hebat, ya kan, Betul. jangan bawa orang lain, Ya. gitu. Saya ke Madura, kemana-mana sendiri, karena saya hidup orang merdeka, saya bukan budak, saya. Gitu. Bener. Jalan selebar kaki, duduk selebar pantat. Aku tidak ganggu orang, orang jangan ganggu aku. Begitu prinsipnya. Siap, betul. Ya kalau seorang laki-laki yang memiliki zakar, ya, Ya. lalu berapa mengajak orang, itu mending buang aja itu zakarnya, nggak usah lagi ada lagi di bagian badan. Itulah. Kalau kami orang Sumatera kayak gitu ngomong. Ngapain kita mau melawan seseorang yang orang itu sendiri dengan membawa orang ramai? Ya, mending pakai baju daster. Bener. Iya. Berarti Kan betul kan? saya posisi mukimnya di mana? Di Bogor apa di Bekasi? Saya di Bekasi. Saya nggak susah dari saya. Di Bekasi, rumah saya terbuka 24 jam kalau datang untuk diskusi. Siap, oke. Ya. Saya juga pengen silaturahim sih. Kan kemarin saya sempat pulang juga tuh ke Banten. Karena saya asli Subang. Saya asli Subang, cuma kebetulan istri kan Banten. Nah kemarin juga di Subang itu, saya itu 3 malam didatangi oleh orang-orang FPI itu, berdiskusi di Subang itu. Karena memang di Subang itu masih kental juga, sampai lurahnya saya dikumpulkan dengan lurah sama lurah desa. Cuman alasan mereka sih kebanyakan membela Habib Lutfi ya, dengan alasan begini, gak boleh lah menyamaratakan istilahnya. Kalau memang itu dari Habib-Habib yang arogan ya, itu aja yang di ini gitu kan.
Saya pakai ilmunya Gus Dur aja, yang namanya tikusnya sudah menguasai lumbung, tak gituin aja sudah. Tapi alhamdulillah tidak terjadi persekusi, cuman istilahnya debat biasalah, ngobrol, kita luruskan aja gitu kan. Sampai kepala desanya turun. Nah, saya juga sama seperti itu tujuannya. Jadi jangan merembet kepada Habib Lutfi. Saya nggak bicara Habib Lutfi. Hak saya nasab. Betul. Gitu. Kalau sudah berbicara nasab Baglawi bukan, jangankan Habib Lutfi, Sakidri. Iya. Ya. Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga bukan keturunan Nabi, bukan, apalagi timbang beliau. Gitu loh. Gak ada urusan saya pada manzilah ilmu. Saya nggak menggugat ilmunya Habib Lutfi. Saya tidak menggugat ilmunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya tidak menggugat ilmu mereka, kakek-kakek moyang mereka. Yang sedang saya gugat adalah kepalsuan nasab mereka. Itu aja. Ya, betul. Gitu. Ketika ada orang bertanya soal kuburan, pemalsuan kuburan sama saya bukan bagian penelitian kuburan. Iya, betul. Tanya sama yang teliti. Kalau aku teliti nasab. Gitu. Jadi tanya soal nasab, dari mana palsu Baklawi, aku jawab. Tapi kalau tanya tentang pemalsuan kuburan, saya nggak paham. Kuburan siapa yang dipalsukan saya nggak tahu. Ya. Yang jelas tanya sama ahlinya. Ahlinya ya, gitu. betul. Itu akhirnya kan camat diam kan. Kalau bicara masalah nasab, 2 kali 24 jam Bapak camat dan semua aparatur pemerintahan ini mengundang saya. Kalau saya tidur, api masih terdengar, saya angkat kaki saya datang. Gitu. Dengan catatan diskusi baik, ilmiah, bukan diskusi untuk cari berantem, kata saya. Ya, betul. Tapi sampai hari ini alhamdulillah nggak ada yang berani, karena ternyata orang-orang di kampung kampus itu sudah ada juga yang pinter-pinter kitab yang meneliti gitu. Di belakang layar. Nah, ketika mereka meneliti ya, kalau ditanya tentang Ubaidillah itu syuroh di masanya, terus kitab sejaman ya emang nggak akan pernah ketemu gitu. Betul. Nah, cuman mereka itu masih berpegang begini loh. Kalau saya mah cuma baca-baca toh, pengen cari tahu benar apa enggak ya. Tapi kalau pengetahuan saya kayak gimana benar, tapi saya nggak ikut-ikutan deh gitu. Begitu aja. Ya. Ini posisi di Solo berapa hari ini, Sayyid? Ya, kalau saya gini Gus, kalau aku ini kan bagian dari saya. Oh ya. Ya kan? Siapapun yang punya keterkaitan dengan Sadatul Ashraf, baik dari keturunan Wali Songo ataupun yang bukan Wali Songo, itu wajib untuk menghapus yang bukan keturunan Rasulullah nempel kepada Kanjeng Nabi. Itu. Ya, betul. Siapapun dia. Nah, kalau dia tidak mau membela, berarti bermasalah pada jalur keturunannya. Gitu. Ya. Nah guys, ya. Itu rencana balik ke ini kapan? Pulang ke Bekasi? Kayaknya pulang suku Cianjur deh. Ke Cianjur tanggal 10 itu? Yang tanggal 10? Jumpa kita nanti di Cianjur, saudaraku. Amin, mudah-mudahan lah, berkah. Pokoknya silaturahim tetap. Makanya kemarin saya, wah ini ada Teguh Kori nih. Makanya saya save aja nomornya. Karena memang perlu lah. Bagus, itu ternyata banyak yang respect dengan penyampaian sampean. Pada ngomong sama saya. Oh, masalah. Pokoknya lancar banget. Itu saking lancarnya itu sampean pakai bacaan apa sih? Aduh, ya ini kan doa-doa dari jenengan semua lah, dari Sayyid semuanya lah. Ya alhamdulillah kemarin juga kan kayak Iman sendiri udah ngomong lah, artinya ketika ada apa-apa gitu kan, kita istilahnya tetap membackup lah gitu kan. Dan memang kebetulan ya saya sendiri, kenapa saya agak frontal juga nih sama FPI, sedikit banyaknya saya tahu pergerakan mereka, karena memang kakak ipar saya itu masih di FPI gitu. Makanya begitu saya pulang juga kemarin nih, cuman gak ada yang berani gitu, gak ada yang berani lah kalau istilahnya debat atau macam, gak berani, masih istilahnya menjaga ukhuwah. Jadi kalau saya itu murni tidak ada, ya ibaratnya murni mengkaji persoalan ini. Iya. Gitu. Tidak ada yang membiayai, aku biaya sendiri. Dia sendiri ya, Masya Allah. Ya. Kalau ada orang yang menyatakan
saya bilang, buktikan Anda datang ke sini, lihat tempat saya, bahkan jadwal saya itu sekarang rungkah. Gitu. Karena pengurus-pengurus masjid ketakutan kalau saya ngajar didatangi orang, dipersekusi, nanti masjid jadi ikut-ikut terlibat. Itu alasannya. Iya, iya. Bukan karena nggak suka dengan saya, dan bukan karena ada kalangan Ba'alawi yang mengancam, nggak, tetapi kesadaran pengurus masjid sendiri yang mengkhawatirkan keadaan ini terjadi gitu loh. Karena saya ini orang yang frontal katanya, beda dengan yang lain. Terus keajaibannya nih ya, keajaibannya dalam membahas nasab ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban keberkahannya itu, rumah saya jadi kayak rumah pejabat, didatangi oleh apa tuh yang kayak tentara itu pakai motor trailing, apa Densus, apa Brimob, apa pokoknya polisi lah jenisnya itu, ya kan? Iya. Itu di kuasa rumah saya kayak anggota dewan. Apa istri saya kaget kan? Itu apa? Itu jaga rumah kita biar tidak terjadi hal yang tidak baik. Itu adalah tugas negara. Betul. Kata saya. Jadi istri saya jadi nggak takut kan? Gitu. Jadi intinya kami membahas nasab ini bukan karena identik kepada kebencian. Betul. Ya. Tapi kami mengkaji nasab ini untuk mengungkap satu kebenaran. Jadi ketika kami benci dengan kepalsuan, setelah kami temukan kebenaran bahwa nasab Ba'alawi itu palsu, itu hak agama, hak syariat, membenci kepada nasab palsu. Sebagai kata Bani Ba'alawi itu kan dulu kejam juga. Betul. Ya kan? Iya. Dia bernarasi bahwa nasab palsu harus dipukulin segala macam. Berapa banyak yang kakek-kakek tua dipukulin. Iya, betul. Tapi kan kita masih baik, nggak sampai melakukan tindakan fisik kepada mereka, hanya sebatas mengeluarkan statement-statement yang membuat otak mereka menjadi pusing. Ya. Pusing. Aduh, Masya Allah. Jahanam ya, jahanam. itu viral banget itu. Jahanam itu bukan kata-kata yang diajarkan. Itu harus ditempel kepada orang yang nasab palsu. Benar. Gitu. Siap. Betul. Batu yang disebut hajar, yang difungsikan buat syahwat, itu dipakai istilah jahanam juga kan? Betul. Hajar jahanam. Hajar jahanam, betul. benar. Baiklah, nanti kita lanjut lagi ya, Said ya. Ini kita masih di Majalaya, ada acara di Majalaya ini, kita di Bandung. Ya, mudah-mudahan Said Qori tetap sehat. Amin.